Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Saudara Tian, kenapa kamu langsung menolak begitu saja? Tanya Fu Zier. Oh, karena menurutku, itu hanyalah pertemuan, dan tidak ada yang spesial. Itulah sebabnya aku menolak, jawab Lin Tian dengan santai, sambil meminum teh. Aku kan belum menjelaskan untuk apa pertemuan besok, ucap Fu Zier yang masih agak kaku. Dia bisa melihat kalau di wajah Lin Tian, itu benar-benar tidak ada ketertarikan untuk perjamuan generasi muda. Padahal, yang datang besok adalah generasi muda yang kuat dari seluruh benua selatan. Oh begitu, besok apa yang menarik saudari Fu, coba katakan. Ucap Lin Tian. Mendengar ucapan itu, Fu Zier hanya bisa menghela nafas. Untuk pertama kalinya, dia bertemu dengan pria yang benar-benar secuek dan setenang Lin Tian. Walaupun dia mengakui ketampanan Lin Tian, karena itu tidak bisa dibandingkan dengan para pria muda dari benua selatan. Bahkan kemungkinannya, itu hanya beberapa pria saja yang dapat menyamai ketampanan Lin Tian ini. Namun anehnya, dia juga tidak bisa marah walaupun telah diperlakukan Lin Tian seperti itu. Padahal biasanya, dialah yang selalu memberikan sikap dingin dan mengacuhkan orang lain. Jadi begini Tuan Tian, ucap Fu Zier dan menjelaskan tentang masalah pertemuan generasi muda. Dia mengatakan akan ada pemuda dari beberapa sekte dan kerajaan, dan itu termasuk sekte tingkat 1 yang akan datang besok. Bahkan akan ada beberapa pemuda dari keluarga besar Kekaisaran Api, yang juga datang untuk menghadiri pertemuan itu. Karena sebenarnya, acara besok diadakan untuk melakukan beberapa pertukaran antar generasi muda. Dan juga, kabarnya Sekte Hitam telah mempunyai sebuah benda dewa yang akan diperlihatkan seminggu dari sekarang. Jadi, itu bisa dibilang pertemuan besok hanyalah acara pembukaan, dan basa-basi dari Sekte Hitam. Lalu, benda dewa apa yang akan diperlihatkan oleh Sekte Hitam, sampai mengundang begitu banyak orang penting ke sini? Tanya Lin Tian dengan bingung. Itu pun aku tidak tahu. Jika hanya benda dewa biasa, maka mereka hanya akan membuat malu diri mereka sendiri, serta akan membuat orang-orang itu marah, jawab Fu Zier. Lin Tian terdiam di kursinya, sambil memikirkan sesuatu. Tentu saja, Fu Zier tidak mengganggu Lin Tian yang sedang diam itu. Lalu siapa perwakilan dari keluarga Kekaisaran Api sendiri? Tanya Lin Tian. Mendengar pertanyaan Lin Tian, Fu Zier terkejut, dan tidak dapat menjawabnya. Karena dia tidak pernah berpikir soal perwakilan dari keluarga kekaisaran itu, dan bahkan Xiaomi Er yang mendengar pembicaraan mereka juga kaget, dan baru ingat akan hal tersebut. Tidak mungkin kan Kekaisaran Api tidak diundang. Pasti akan ada perwakilan dari keluarga kekaisaran. Apakah Nona Fu tidak pernah memikirkannya sampai ke sana? Tanya Lin Tian lagi. Fu Zier menggelengkan kepalanya, karena memang dia tidak memikirkannya sampai ke situ. Melihat Fu Zier menggelengkan kepala, Lin Tian tahu wanita ini tidak memikirkan sampai ke sana. Bagaimana mungkin Sekte Hitam tidak mengundang Kekaisaran Api? Mungkin saja mereka mengundang keluarga besar dari Kekaisaran Api. Namun menurut Lin Tian, jika Sekte Hitam tidak mengundang keluarga kekaisaran pun, itu pasti akan tetap ada perwakilan dari mereka yang akan datang ke Sekte Hitam. Dan dalam pemikiran Lin Tian agar tidak membuat malu Sekte Hitam, dan membuat orang lain berpikir sekte mereka sombong, pasti undangan itu akan ditujukan kepada kekaisaran untuk pertama kali. Itu jika memang benar Sekte Hitam ingin memamerkan benda dewa milik mereka. Lalu, Lin Tian tahu kalau Sekte Hitam pasti ingin menaikkan status sekte mereka, dengan cara meminta bantuan orang-orang yang mereka undang itu. Ya sudah, aku akan pergi besok,
karena saudari Fu yang mengundangku, ucap Lin Tian yang telah memutuskan untuk pergi. Bagus, kalau begitu, mari kita makan dulu, karena makanannya sudah datang, ucap Fu Zier sambil menghilangkan rasa malunya, dengan cara mengubah topik saat melihat pelayan membawa makanan untuk mereka. Lin Tian hanya tersenyum, dan mulai memakan makanan yang telah datang. Setelah selesai makan, Fu Zier akan kembali menuju kamarnya, tapi dia dihentikan oleh Lin Tian. Saudari Fu, apakah kamu lupa sesuatu? Tanya Lin Tian dengan wajah tersenyum tenang. Oh, memang nih apa yang telah aku lupakan? Tanya Fu Zier agak aneh. Setiap pertemuan seperti itu, pasti akan ada undangannya, dan Nona Fu belum memberikan undangan itu untukku. Apakah Nona Fu benar-benar berniat mengundangku? Ucap Lin Tian. Iya, aku lupa, balas Fu Zier dengan wajah sangat malu. Dia tidak percaya bahwa, kalau Lin Tian akan berterus terang mengatakan hal itu di depannya, tanpa sedikit pun perkataan yang lebih lembut. Kemudian dia memberikan undangan yang tadi telah diberikan Xiaomi Er kepada dirinya, dan langsung pergi meninggalkan Lin Tian di meja tersebut. Wanita ini tidak terlalu pintar, ucap Lin Tian dalam hatinya, sambil menggelengkan kepalanya. Dia menatap undangan yang ada di tangannya itu, dan kemudian tersenyum. Apakah laki-laki itu tidak mempunyai sedikit kelembutan? Ucap Fu Zier yang telah duduk di kamar bersama Xiaomi Er. Terlihat, kalau Fu Zier agak kesal dengan sikap Lin Tian tadi kepada dirinya. Dia tidak pernah menyangka, bahkan Lin Tian tidak melirik dirinya sedikit pun, dan malah memperlakukan dirinya dengan sikap yang acuh tak acuh seperti itu. Hehehe, saudari Fu, bukankah pria itu cukup menarik? Ucap Xiaomi Er. Apanya yang menarik? Dia tidak memiliki selera humor sedikit pun, bentak Fu Zier dengan kesal. Iya saudari, itu memang benar, ucap Xiaomi Er. Dia bisa melihat dari wajah Lin Tian tadi, kalau Lin Tian tidak ada rasa ketertarikan terhadap Fu Zier. Bahkan pria itu seperti terlihat sudah terbiasa melihat wanita cantik, padahal Fu Zier adalah salah satu wanita tercantik di Kekaisaran Api. Tapi mungkin saja jika itu saudari Xiao, aku yakin dia tidak akan bisa melepaskan pandangannya darimu, ucap Fu Zier kepada Xiaomi Er. Oh, itu belum tentu benar. Pria seperti itu juga memiliki kesombongan tersendiri, balas Xiaomi Er dengan tersenyum. Walaupun begitu, di dalam hatinya tetap dia yakin kalau Lin Tian tidak akan bisa menolak kecantikan seperti dirinya. Saudari Xiao jangan terlalu merendah. Di dalam kekaisaran, bahkan di seluruh dunia dewa, banyak pria yang sangat ingin menjadi pendamping saudari Xiao, balas Fu Zier. Iya, tapi bagiku mereka hanyalah badut, ucap Xiaomi Er dengan penuh senyum. Fu Zier tidak menjawabnya, dan hanya menggelengkan kepalanya saja. Karena dia tahu akhir dari setiap pria yang mendekati Xiaomi Er, kalau tidak dihancurkan oleh Xiaomi Er sendiri, pasti akan dipukuli habis-habisan oleh pamannya. Tapi aku ingin melihat, apa sikap yang akan ditunjukkan oleh Tian Lin besok di pertemuan. Aku sangat menantikannya, ucap Xiaomi Er. Di sebuah paviliun di kota Batu Hitam. Lin Tian telah keluar dari penginapannya, dan telah sampai ke sebuah paviliun yang cukup besar yang ada di sana. Dia bisa melihat, kalaupun ini belum siang, tapi sudah banyak orang-orang yang datang ke sini. Tetapi tidak semua orang yang bisa masuk, jika dilihat dari pintu masuk paviliun itu. Dia hanya berjalan dengan tenang menuju pintu paviliun itu, dan melewati orang-orang yang mengantri di sana. Berhenti, hari ini tidak ada yang diizinkan masuk ke dalam paviliun hijau. Ucap penjaga itu sambil menghalangi Lin Tian dengan senjatanya. Lin Tian tidak membalasnya, tapi banyak pasang mata yang melihat keberanian Lin Tian itu dengan penuh ejekan.
Karena mereka tahu bahwa, kalau hari ini paviliun hijau telah dipesan oleh murid pribadi dari Master Sekte Hitam. Paviliun itu digunakan untuk menjamu generasi muda dari benua selatan, yang telah diundang oleh Sekte Hitam. Namun pria ini, dia punya keberanian untuk maju dengan santainya untuk memasuki paviliun hijau. Lin Tian tidak berbicara, dan hanya mengeluarkan sebuah undangan. Di saat para penjaga melihat undangan itu, mereka kaget dan langsung menarim kembali senjata mereka. "Maaf Tuan atas kelancangan kami, silahkan masuk Tuan," ucap penjaga yang tadi menghalangi Lin Tian. Lin Tian hanya mengangguk, dan langsung masuk tanpa melihat ke arah orang-orang yang telah kaget dengan apa yang terjadi itu. Mereka baru sadar, kalau pemuda ini juga seorang yang telah diundang oleh Sekte Hitam. Dan bahkan, penjaga tadi yang mencoba menghalangi Lin Tian sedikit berkeringat dingin. Untung saja dia tidak melakukan hal terlalu jauh, karena kalau tidak, mungkin dia mati pun tidak akan ada yang peduli. Setelah Lin Tian masuk, itu ada pelayan yang membawa Lin Tian ke tempat tamu undangan. Dia lalu diberikan tempat duduk di tengah, dan tidak terlalu di depan. Tetapi saat Lin Tian memperhatikan setiap meja yang ada di sana, dia tidak melihat Fu Zier dan Fu Huer. Karena seharusnya, dua wanita itu diundang ke sini. Di saat Lin Tian duduk dengan tenang dan santai di mejanya, banyak pemuda di sana yang merasa tidak mengenal Lin Tian. Mereka sebelumnya tidak pernah melihat Lin Tian, jadi ada sedikit keraguan di mata mereka. "Oi, dari mana kamu berasal?" ucap seorang pemuda yang tiba-tiba mendekati Lin Tian. Melihat pemuda itu, Lin Tian hanya diam dan tetap tenang duduk di mejanya. Bahkan dia tidak peduli dengan orang yang hanya berada di alam abadi di depannya itu. Karena baginya, pemuda di sini hanyalah seekor semut yang sedang berkumpul. Kalau bukan untuk mencari beberapa informasi lagi dari Sekte Hitam, dia tidak akan datang ke acara yang menurutnya kekanak-kanakan ini. "Brak, kamu!" teriak pria tersebut dengan keras sambil menepuk meja Lin Tian. "Ada apa?" ucap Lin Tian dengan wajah acuh. Melihat betapa acuh dan sombongnya Lin Tian, pria itu menjadi sangat marah dan bersiap untuk menyerang Lin Tian. Tetapi suara dari luar, itu membuat dia berhenti di sana seketika. Tuan Muda Sekte Hitam, dan perwakilan dari 3 sekte tingkat pertama telah tiba, ucap suara penjaga di sana, dan memberitahu orang-orang di dalam tempat perjamuan itu. Semua pemuda itu berdiri dan hanya Lin Tian yang masih duduk dengan acuh tak acuh, dan tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. "Salam Tuan Muda semua," ucap para pemuda yang ada di sana. Mereka memberi hormat kepada orang yang datang ini, karena status mereka lebih rendah dari Tuan Muda itu. Di saat itu juga, ada beberapa pria dan wanita yang masuk berjalan bersama-sama. 4 wanita muda, dan 7 pria muda. Di saat mereka merasakan kekuatan semua orang yang datang itu, kekaguman muncul di wajah orang yang pertama datang ke perjamuan itu. Semuanya sudah berada di alam abadi bumi, bahkan ada yang di antara mereka berada di tingkat ke-6 alam abadi bumi. Dan hanya 1 orang saja, yang masih berada di alam abadi tingkat ke-7 di antara mereka. Orang itu adalah Tuan Muda dari Sekte Hitam, yang tentu saja merupakan tuan dari perjamuan sekarang. "Hahaha, tidak perlu sopan, mari saudara semua duduk kembali," ucap Tuan Muda Sekte Hitam itu. Tapi di saat Lin Tian melihat pemuda yang berbicara tadi, aura membunuh di matanya menguat, dan bahkan gelas yang dia genggam pun mulai retak. Jika dia tidak berusaha untuk menahannya, maka gelas dan aura membunuhnya itu akan membuat semua orang di sini ketakutan. "Huf," Lin Tian menghela nafas, dan menenangkan dirinya kembali. "Hei kamu, kenapa melihat para tuan muda yang berasal dari kekuatan tingkat pertama, kamu tidak berdiri dan memberi hormat?" tanya pemuda yang tadi mengganggu Lin Tian.
Mendengar itu, orang-orang yang baru datang itu langsung menatap Lin Tian, yang terlihat duduk dengan tenang di kursinya tanpa ada sedikit pun rasa takut di matanya. Kenapa juga aku harus menghormati mereka? Apakah mereka orang tuaku, ataukah seniorku? Balas Lin Tian dengan santai. Semua orang di sana langsung kaget, setelah mereka mendengar jawaban Lin Tian. Mengapa tidak? Pemuda ini berani sekali mengatakan kata-kata seperti itu di depan semua generasi muda yang kuat ini. Benua Selatan ini, kau sungguh lancang. Teriak pemuda yang di depan Lin Tian itu, dia langsung melayangkan pukulan kepada Lin Tian tanpa ada persiapan. Lin Tian melihat pukulan yang datang ke arahnya itu, dan tanpa segan-segan juga dia melemparkan gelas yang ada di tangannya ke arah wajah pemuda tersebut. Rak, boom. Pemuda yang akan memukul Lin Tian itu malah terhempas, dan jatuh ke tanah dengan sangat keras. Serpihan gelas kaca yang dilemparkan Lin Tian, itu juga menempel di wajah pemuda itu. Saudaraku, bukankah kamu cukup kejam? Tanya seorang pemuda yang berada di depan Tuan Muda Sekte Hitam. Oh, kenapa aku yang dibilang kejam? Bukankah dia duluan yang ingin memukulku? Dan aku hanya membela diri. Balas Lin Tian. Lancang. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Ucap Tuan Muda Sekte Hitam. Oh, aku tidak tahu. Bisakah kamu mengatakannya? Balas Lin Tian. Walaupun Tuan Muda Sekte Hitam marah dengan sikap Lin Tian ini, tapi dia tetap memperkenalkan pemuda yang ada di depannya itu. Nama pemuda itu adalah Huyo. Dia berasal dari Sekte Api, dan dia juga salah satu ahli abadi bumi tingkat ke-6. Mendengar hal itu, ekspresi Lin Tian tidak berubah sedikit pun, dan dia bahkan tidak mau melihat Huyo. Menarik, ucap seorang wanita yang ada di samping seorang pemuda berbaju hitam. Saudari, apanya yang menarik? Tanya pemuda itu sambil melihat pertama kalinya, saudari seperguruannya ini tertarik dengan seorang pemuda. Kamu lihat saja, akan ada sesuatu yang menarik yang akan terjadi di sini, balas wanita itu. Pemuda yang juga saudara dari wanita itu hanya diam saja, dan kemudian melihat lagi ke arah Lin Tian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.